Tolong! Tolong saya! Tolong! Saya di sini. Saya butuh pertolongan. Dengar teriakan saya. Jangan pergi. Tolong! Jangan pergi. Tolong! Tidak ada yang sudi membantu saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Entah sudah berapa lama saya di sini. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini. Apakah saya binatang? Apakah saya binatang? Tempat dinding ini hanya satu jendela berjeruji besi di sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin bisa lolos dari penjara ini. Tidak ada yang sudi membantu saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu bisa masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal dengan saya lagi. Ini aku, Atika. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu cerita di surat, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling kirim surat. Sesudah musibah datang, surat-surat ini tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka aku apa adanya. Kamu dulu sering berkata begitu. Ini aku, Atika, istrimu. Kalau saja di sini ada cermin, mungkin saya bisa segera mengetahuinya. Bisa saja wajah saya seperti gombal busuk. Tapi Mudasir, kamu menikah dengan saya. Lahir batin kan? Bukan hanya menikahi wajahku. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sini. Lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi Raja Diraja. Tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita, warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari negara Filipina. Bahkan presidennya pun peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya.
apalagi yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau ada uang, diperas sampai tulang sumsum. Kalau ada apa-apa, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Tapi Mudasir, ini kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya semboyan, bukan kenyataan. Cuma khayalan para birokrat yang berhasil menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekacauan, penanganan terhadap para TKW seperti saya. Bikin dada saya setika sesak. Apalagi dada kita. Karena kenyataan yang kita berang itu tidak akan menjadi kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menangannya. Tidak sudi tangan mereka kotor dan energi mereka dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang dilimpahkan dalam setiap kasus penanganan terhadap para TKW. Bagaimanapun perlunya kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan oleh diplomat-diplomat asing. Karena mereka malas dan bodoh, tapi sok pintar. Masalah bahasa pun jadi hambatan. Mana yang bisa memenangkan perkara jika pembahasannya pun dilakukan dengan bahasa Tarsan. Sebelum maju pun sudah kalah lebih dulu. Akibatnya kita yang selalu menjadi korban, dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di situ? Disitulah tempat saya buang air kecil dan besar. Di sini gak ada kamar mandi dan toilet. Ini hanya sebuah kamar. Entah kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin mengirim surat? Saya tidak punya kertas, amplop, pulpen, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang ada matahari. Dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak ada yang membantu? Lihat. Luka di sekujur badan saya. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini. Seluruh anggota majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepalan, kaki, tongkat besi. Saya tidak berdaya, seperti bola disepak ke sana kemari, tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya, hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salahku? Kamu bangsa Indonesia, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salahku? Demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya bukan maling.
Sesudah memukul, kepala saya ditutup karung. Sebelum pintu dikunci, karung ini mereka buka. Dan ternyata saya di sini, di dalam kamar ini, sampai sekarang. Lihat, luka di sekujur badan saya sudah mulai mengering kan? Bisa jadi kurang lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum tampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Karena aparatnya lebih sering memilih kasih. Mana mungkin membela saya yang anjing Indonesia lagi. Jelas saja, mereka yang membela yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Sebelum subuh, saya sudah bangun. Saya mengurus rumah, menyapu, mengepel, mengelap semua perabotan. Saya masak, menyetrika, mengurus taman. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada saya. Pekerjaan selesai pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang-kadang, saya harus memasak tengah malam. Itu juga jika para tamu berminat untuk makan malam. Tak apa. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun kelima, saya pulang membawa ringgit sebanyak mungkin untuk membeli sepetak sawah, untuk modal di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan laki menghampiri saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu, pukul 11 malam, punya majikan dan anak-anaknya pergi menginap di rumah keluarga yang ada di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini, hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir kasur, dan menatap saya dengan diam. Dia berbaring. Dengan isyarat tangan, dia menyuruh saya berbaring di sebelahnya. Saya pusing kepala, badan gemetar. Dia memelotot, tetapi saya tetap menggeleng. Saya duduk dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia ingin menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah, hal itu tidak dia lakukan. Dia bangkit, menatap saya dengan mata menyala. Dia berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Saya
Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Pada bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tapi pada bulan ke-16, majikan lelaki mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang disalahkan? Kalau bukan saya, pelayan yang miskin. Pukulan bertubi-tubi mulai saya terima dari nyonya majikan. Tentu saja, saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Saya bukan pencuri, saya rajin sembahyang. Saya ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak majikan lelaki mengeluh kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki mengeluh kehilangan uang. Kali ini jumlahnya banyak. Saya dipukul bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sudah menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Saya dihajar, dipukul, lalu disekap di kamar ini. Mudasir, kenapa kamu diam saja? Kamu tak percaya dengan ceritaku? Demi Tuhan, saya bersumpah masih suci. Tidak ada lelaki lain yang menyentuh kehormatan saya, meski harus dengan berkorban nyawa. Percayalah kepadaku, Mudasir. Mudasir, bagaimana? Mak dan Papa, mereka sehat-sehat kan? Apakah Encik Bapak sudah sembuh? Saya pernah kirim uang. Jumlahnya lumayan banyak. Bapak bisa berobat menggunakan uang itu. Apakah asma emak masih sering kambuh? Saya pernah kirim alat hisap. Ingat kan? Alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar ya. Siapa saja di situ? Tolong, saya di sini. Tolong saya, jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Tolong. Tidak ada yang sudi membantu saya. Tidak ada yang datang. Mudasir, Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi meninggalkanku, Mudasir. Mana mungkin saya bisa bertahan? Bahkan bayangan suami juga tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemaniku lagi. Saya rela mati kalau memang harus mati.
Tapi saya wajib menceritakan peristiwa yang saya alami ini terlebih dahulu. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Saya akan ceritakan sampai rinci. Sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Tapi terus terang, saya lelah minta tolong. Saya sudah beratus kali minta tolong. Tapi tidak ada yang membantu. Yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Kita sering jadi bahan tertawaan, kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Bangun, ayo bangun. Tolong!